Selamat datang di podcast RSI Gonalegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Resi. Kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita dari teman-teman RSI Gonalegi. Langsung saja kita perkenalan ke narasumber kita ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa, terus di RSI ini sebagai apa, dan juga mungkin misal di pelayanan itu ada di unit mana. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Perkenalkan, nama saya Mas Yudi. Saya dari Irna Cendana dan posisi saya sebagai KUPP di Irna Cendana, di mana Irna Cendana ini sekarang dikenal dengan Irna kelas 3. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Merari. Saya salah satu perawat di Irna Cendana. Mungkin agar lebih akrab saya memanggilnya Pak Hudi dan juga Mbak Merari ya. Nah, ini Pak Hudi tadi, karena ini kan podcastnya nanti ditonton oleh masyarakat umum. Tadi kan Pak Hudi menyampaikan ada istilah IRNA dan juga KUPP. Mungkin itu bisa dijelaskan apa itu? KUPP itu adalah Kepala Urusan Pelayanan, di mana bertanggung jawab sebagai koordinator di instalasi tersebut. Jadi istilahnya mungkin kepala ruangan di ruangannya itu ya Pak Hudi ya? Betul sekali. Oh, kalau IRNA itu apa Pak Hudi? IRNA itu adalah instalasi rawat inap. Instalasi rawat inap. Jadi Pak Hudi ini kepala di instalasi rawat inap Cendana dan Mbak Merari ini staf di instalasi rawat inap Cendana ya. Jadi Pak Hudi dan Mbak Merari sama-sama dari perawat. Iya. Nah, tadi juga disebutkan Pak Hudi kalau misalnya instalasi rawat inap Cendana itu instalasi rawat inap kelas 3. Nah, di masyarakat ini kan mungkin familiar atau mungkin lebih apa ya, gimana ya saya menjelaskannya itu, lebih diterimanya itu kelas 3 itu seperti apa ya, biasanya kan ya, mohon maaf nih Pak Hudi, biasanya kelas 3 itu terlihat kayak yang kumuh atau gimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan di instalasi rawat inap Cendana itu seperti apa? Nah, kalau di IRNA kelas 3 di RSI Gonalegi ini jangan salah persepsi atau jangan salah, oh kelas 3 itu kayak yang tadi Mbak Eci bilang itu kumuh atau apa, enggak. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu profil dari Irna Cendana itu. Irna Cendana sendiri dibuka mulai bulan Juni 2019, di mana di sana ada 24 TT dan tiap kamar itu ada 4 TT. TT itu tempat tidur ya? Nah, ya. Terus di situ juga ada perlengkapannya, di mana kamar mandi meskipun kelas 3 kamar mandinya kita di dalam. Wah. Jadi 4 pasien itu kamar mandinya ada 1. Dan terletak di lantai 2. Kemudian satu kamar itu ada 2 bed, itu ada kipas anginnya juga. Habis itu ada bel, di mana memudahkan pasien itu misalkan butuh perawat atau butuh sesuatu, tinggal pencet bel. Meskipun kita kelas 3, tapi kita tetap difasilitasi dengan itu. Soal kebersihan, insya Allah bisa dilihat sendiri nanti, karena CS itu juga keliling 3 kali, pagi itu juga dibersihkan. Insya Allah untuk kebersihan di lantai kamar mandi, insya Allah bisa disurvei langsung. Kemudian di sana kita juga punya slogan, di mana meskipun kelas 3
tapi kalau ngamar di sana insya Allah berasa kelas 1. Wah, gitu. hebat sekali ya. Jadi kelas 3-nya RS itu beda dengan rumah sakit lain ya Pak Hudi ya. Soalnya saya itu pernah lihat dari rumah sakit lain itu kelas 3-nya itu seperti bangsal gitu Pak Hudi. Jadi bednya itu banyak sekali, terus kamar mandinya di luar, dan biasanya itu kamar mandinya bau, jorok kayak gitu. Di RS sih enggak seperti itu ya Pak Hudi Enggak, ya. sudah apa? Beralih dari Sudah. image yang jorok atau yang jelek itu, sekarang kita beralih, yaitu tadi seperti slogan tadi, kelas 3 berasa kelas 1. Meskipun apa, pasien itu kita juga nggak membeda-bedakan, istilahnya kan kalau pasien BPJS itu ada pembedaannya, enggak, di kita tetap sama, pasien baik itu umum atau BPJS pelayanan tetap sama. Gitu. Terus di Cendana sendiri kita juga punya tenaga kurang lebih untuk perawat itu ada perawat pelaksana itu ada 14, terus PPJA-nya ada 2, terus karyanya ada 1. PPJA itu adalah perawat penanggung jawab asuhan, di mana satu pasien itu karena TT-nya ada 24, itu 1 sampai 2 kamar 12 itu dihandle oleh satu perawat untuk asuhan keperawatannya, di mana dia bertanggung jawab penuh 1 kali 24 jam mulai awal masuk sampai pulang. Dan di sela-sela misalkan ada sesuatu, itu perawat pelaksana yang tiap shift itu laporan ke PPJA. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara langsung, karena saya juga Mbak Merari ini adalah salah satu PPJA dari Cendana. Oh iya, mungkin ada tambahan dari Mbak Merari terkait apa itu sebenarnya Cendana, mungkin bisa dijelaskan? Ya, sama yang dibilang Pak Udi tadi, Irna Cendana adalah Irna kelas 3 yang insya Allah kebersihannya memang terjaga, dan satu bed isinya 4, satu kamar mandi, satu ruangan, satu kamar mandi dalam. Terus untuk pelayanan BPJS dan umum itu meskipun kelas 3 kita sama-sama, mungkin yang membedakan cuma yang umum bayar, yang BPJS enggak bayar gitu aja. Iya. Kalau masalah obat, dokter, terus perawatan kita di ruangan, insya Allah semuanya sama. Nah, saya tadi tertarik dengan slogan yang sudah disampaikan Pak Hudi, kelas 3 rasa kelas 1. Itu mungkin ada pencetusnya Pak Hudi, dan kira-kira makna dibalik slogan itu apa? Makna dari slogan itu adalah tanggap dari keluhan pasien, artinya tiap pasien itu membutuhkan kita ndak apa istilahnya ndak lola atau biar agak nanti-nantian atau agak malas-malasan, ndak, kita harus dengan respon yang cepat untuk menanggapi semua keluhan yang dibutuhkan sama pasien itu. Baik itu meliputi informasi, terus kebutuhan yang lainnya juga. Terus jangan lupa juga di Cendana itu juga ada unit untuk pengoplosan obat. Di situ ada ruangan khusus yang steril untuk pengoplosan obat. Dan untuk obat-obatan juga di sana ada tempat penyimpanan yang sesuai standar, di mana dilengkapi dengan AC. Gitu. Jadi kalau saya tangkap itu Irna Cendana itu meskipun kelas 3 tapi moto dan visi misi dari ruangannya itu memberikan yang terbaik untuk pasien semuanya ya Pak Hudi ya, entah itu BPJS maupun umum. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan Pak Hudi, karena banyak masyarakat, tetangga-tetangga saya itu apalagi kan banyak juga yang sudah memakai BPJS, tapi mereka berasumsi itu bahwa kalau misalnya pasien BPJS itu kalau di rumah sakit selalu dibedakan, entah itu dari pelayanannya, terus juga obatnya itu kadang mereka kalau BPJS itu obatnya yang ini yang murah, kalau yang umum itu yang mahal kayak gitu. Mungkin bisa disampaikan itu Pak Budi. Mungkin buat ibu-ibu atau bapak-bapak, karena di Cendana itu ada kelas 3 dewasa, itu kita ndak membeda-bedakan dari segi pelayanan, dari segi obat maupun tindakan.
Misalkan kayak pasien yang perlu tindakan kayak bedah atau tulang atau ortopedi, itu juga sama. Kita nggak membedakan pasien umum atau BPJS, jadi nggak perlu takut. Istilahnya, misalkan Anda sakit, nggak perlu takut untuk ke rumah sakit. Meskipun Anda nggak punya uang, kalau punya kartu BPJS juga nggak perlu takut. Artinya semua pelayanan kita samakan, gitu Mbak Eci. Gitu. Dari Mbak Merari apa ada tambahan? Iya. Kalau dari pakai BPJS sama umum itu memang nggak ada bedanya. Dari segi pelayanan keperawatannya, dari segi untuk obat-obatannya, semua sama antara umum dan BPJS itu semua sama. Meskipun kelasnya, ruangannya juga semua sama. Tergantung tingkat BPJS yang terdaftar punya masyarakat. Masyarakat gitu ya. Dan sesuai yang disampaikan Mbak Merari tadi ya, yang membedakan hanya kalau pasien umum itu membayar, kalau BPJS itu gratis. Tapi sebenarnya mereka juga sama-sama membayar iuran gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan nih terakhir dari Pak Hudi dan juga Mbak Merari kepada masyarakat, mungkin karena di tengah-tengah pandemi seperti ini kan banyak masyarakat itu yang takut untuk berkunjung ke rumah sakit. Mungkin bisa disampaikan, ayo jangan sampai takut karena di rumah sakit itu aman, apalagi RSI yang sudah memberikan pelayanan, kenyamanan yang begitu sangat luar biasa kepada masyarakat. Ya, di tengah pandemi COVID ini kan kebanyakan masyarakat itu kayak aduh nanti saya tertular atau apa. Enggak, di sini juga tetap ada protokol kesehatan di mana untuk pasien yang mau rawat inap itu juga melalui screening juga di depan. Jadi misalkan dia aman dari COVID itu langsung masuk di kelas 3. Dan di sana pun juga harus patuh juga untuk menjaga dari paparan COVID itu, dimana tiap hari kita selalu edukasi untuk tetap cuci tangan, habis itu pakai masker, kemudian untuk kunjungan itu selama musim COVID ini memang ada pembatasan. Untuk satu pasien itu sekarang itu maksimal itu ditunggu sama 2 orang, itu juga boleh bergantian. Dan disarankan tidak bawa anak kecil. Tapi juga jangan takut. Misalkan bapak-bapak atau ibu di rumah itu punya keluhan, jangan sampai takut untuk memeriksakan diri di rumah sakit, karena info yang beredar kan kalau masuk rumah sakit nanti di-COVID-kan atau apa. Ya, enggak, jangan takut. Meskipun bapak ibu keluhannya sesak, terus batuk atau apa, itu kita juga punya prosedur sendiri, di mana di depan itu ada screeningnya. Jadi bapak ibu enggak perlu takut. Jadi tetap jaga kesehatan dan enggak usah takut untuk pergi ke rumah sakit, gitu. Dari Mbak Merari nih, mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari saya jangan takut untuk ke rumah sakit, karena kita perawat pun juga memakai prokes. Intinya kalau misalnya kita terpapar juga tidak boleh masuk untuk kerja. Jadi jangan pernah takut untuk ke rumah sakit karena sudah ada screening dari rumah sakit. Nah, itu pesan dari teman-teman Irna Cendana, khususnya dari Pak Hudi dan juga Mbak Merari. Intinya jangan takut ke rumah sakit, dan juga kalau misalnya nanti kalian berkunjung ke rumah sakit ya gak berharap, tapi kalau misalnya sakit atau membutuhkan pelayanan dan ternyata menggunakan BPJS atau pasien umum dan memilih kelas 3, nanti pasti bertemu dengan Pak Hudi dan juga Mbak Merari yang akan memberikan pelayanan yang sangat maksimal untuk semuanya, pasien BPJS maupun pasien umum. Jadi kalian gak usah khawatir. Baik, sekian dulu podcast kali ini. Saya Resi dan juga Pak Hudi dan juga Mbak Merari pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait podcast atau terkait pelayanan RSI Gondang Legi, atau mau misalnya request podcast
nantinya itu temanya apa, kalian bisa langsung WA ke bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.